Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mazmur 146, judulnya keren banget. Hanya Allah satu-satunya penolong. Ayat yang ketiga berkata, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Mazmur 33 ayat 16, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Bangsawan dan raja bicara apa? Bicara orang-orang kaya, pejabat, orang-orang yang punya kekuasaan dan kekayaan di bangsa ini. Jangan ngarapin mereka. Pahlawan bicara apa? Orang-orang yang berjasa. Orang-orang yang punya nama besar. Kita seringkali berharapnya sama pejabat. Gak kenal aja kita sok kenal. Lihat aja di mobil-mobil kita. Ada gantungan di bawah kaca spion itu yang bentuknya kayak pangkat-pangkat jenderal tuh, ya kan? Siapa di sini yang punya angkat tangan? Yang gak ngaku angkat tangan? Topi polisi, topi tentara ditaruh di dashboard, siapa yang punya angkat tangan? Plat nomor tentara dipakai, siapa yang punya angkat tangan? Nggak ngaku semua. Bahkan katanya kalau mau ditangkap polisi razia, itu ada kodenya supaya mereka tahu kita ini punya kenalan jenderal katanya. Satu kali kita ngurus izinnya sekolah Tangan Pengharapan di Kelapa Gading sini. Aduh, susah. Diminta ratusan juta. Saya ngomong, emang sahnya berapa? Ya enggak segitu sih Bu. Lah kenapa mintanya ratusan juta? Saya sedih itu apa? Di bangsa ini kita mau nolong orang susah aja kita dipersulit. Padahal harusnya itu tugas pemerintah memelihara orang miskin di bangsa ini, betul? Lah kita mau bantu orang miskin kita dibikin susah. Di seluruh Indonesia ngurus izin sekolah susah. Susah tuh banget untuk dapat hanya izin sekolah. Akhirnya staf saya tanya gini, Ibu Heni kenal pejabat? Gue bilang kagak kenal. Gue kenalnya sang pejabat segala pejabat. Tuhan Yesus namanya. Amen. Sudahlah, kekayaan, kekuasaan, nama besar tuh gak bisa nyelamatin kita. Jangan ngandalin pejabat, jangan ngandalin orang kaya. Dibilangin sama firman Tuhan gini, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Manusia tuh dari debu yang akan kembali ke debu, katakan amin. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Kalau kita tuh ngandalin manusia, dengar baik. Suatu hari dia akan mati. Semua janji-janjinya sirna. Bu Heni, selama saya hidup, selama saya menjabat, Anda akan aman. Terus kalau Anda mati bagaimana? Apa yang akan kita lakukan kalau andalan kita itu pergi? Andalkan Tuhan. Amin. Nah biasanya orang itu takut sama orang kaya. Amsal 29 ayat 25 berkata gini, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Saya mau pesan, ini firman Tuhan. Jangan takut kepada manusia. Takut sama orang itu mendatangkan jerat dalam hidup kita. Ciri-ciri orang yang takut sama manusia. Yang pertama, sungkan berlebihan. Respek boleh, tapi gak usah berlebihan. Selalu berusaha menyenangkan. Khawatir kalau donatur tersinggung gimana. Takut donatur marah, nanti gak disupport lagi. Saya gak pernah takut. Bahkan saya khotbah di mimbar-mimbar. Anda harusnya terima kasih sama saya. Karena saya mau taat sama panggilan Tuhan dan pergi ke desa-desa, kampung-kampung menghantar nyawa. Gak jago berenang, nerjang ombak-ombak di Papua, di Mentawai yang rawan malaria. Berapa kali guru kami tenggelam. Saya kasih tahu, pekerjaan ini tidak mudah. Siapa yang mau pergi? Kita mau pergi dan kita tidak ambil apa-apa dari Tangan Pengharapan.
Saya malah dienyek-enyek, diinjek-injek. Setahu saya dimarah-marahin berapa kali bagian partnership tuh nangis-nangis ke saya. Bu, orang kok mau nyumbang kayak gini sih Bu? Marah-marah gak karuan. Harusnya terima kasih kita mau mengerjakan ini. Sehingga bantuan Anda benar-benar sampai sama jiwa-jiwa. Saya bisa aja gak mau ke daerah, transfer aja duitnya ke gereja mana. Bodoh amat yang nyampe dan nyampe. Yang penting ada foto makan, di foto lapor ke Anda. Anda suka begitu kan gak mau. Supaya uang itu benar-benar sampai ke anak-anak, saya pergi. Memastikan bantuan itu sampai gitu loh. Gitu aja masih banyak orang yang keterlaluan. Saya heran, kita itu kalau bantu orang, jangan sampai kita tuh jadi Tuhan atas orang lain. Yesaya 31, ayat yang pertama, kita penting tahu ini. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Yang mengandalkan kuda-kuda. Yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak. Dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Ayat ketiga. Sebab orang Mesir adalah manusia bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah. Bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya. Baca sama-sama. Tergelincirlah yang membantu. Dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Pesan buat orang kaya yang merasa sudah membantu orang. Jangan sampai Anda jadi Tuhan atas hidup orang lain. Kalau Anda sudah bantu orang, jangan bikin orang itu berutang budi sama Anda. Ketahuilah Anda bisa memberi, itu kepercayaan Tuhan dalam hidupmu. Anda hanya bisa berbagi karena Anda diberi lebih sama Tuhan. Dan ingat, Dia yang menyediakan benih bagi para penabur dan roti untuk dimakan. Anda bisa nabur, itu benih dari Tuhan, bukan karena kamu. Orang-orang yang suka dibantu dengar. Jangan mengandalkan Mesir dan kuda. Mesir bicara orang-orang di masa lalu yang pernah bantu Anda, bikin Anda kaya ketika Anda masih hidup di dalam dosa. Mesir bicara orang-orang di hidupmu yang jadi andalanmu. Kuda, lambang kekuatan, lambang kekayaan. Jangan ngandalin kekayaanmu. Hati-hati. Kalau Tuhan marah, tergelincirlah yang membantu. Dan jatuhlah yang dibantu. Karena apa? Dikatakan. Karena tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel. Dan tidak mencari Tuhan. Kalau Anda susah, sesak, Anda harus cari Tuhan bukan manusia. Jangan ngandalin orang, manusia mengecewakan. Orang tuh kalau bantu gak selalu tulus. Dan Anda yang membantu, tuluslah. Menaburlah untuk Tuhan. Karena Tuhan, bagi Tuhan. Dialah yang mempercayakan kekayaan kepadamu. Jangan bilang karena aku. Yeremia 9 ayat 23 berkata, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ulangan 18 ayat 17-18. Jangan sampai bilang, karena kekuasaan dan kekuatan tanganku, aku memperoleh kekayaan ini. 18 berkata, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kita bisa kaya, kita bisa nolong orang, semua dari Tuhan. Amin. Saya enggak pernah ngerasa anak-anak pedalaman ini hutang budi sama saya. Saya selalu bilang sama mereka, semua ini dari Tuhan. Saya selalu bilang sama mereka, Mama enggak harap apa-apa sama kamu. Kamu harus kembalikan ini untuk Tuhan. Saya akhiri. Jangan mengandalkan kekayaan. Jangan mengandalkan kekuasaan. Jangan mengandalkan nama besar. Jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Hiduplah takut akan Tuhan. Berharaplah hanya kepada kasih setia Tuhan. Ayat terakhir, Mazmur 33 ayat 18 sampai 21. Kita baca sama-sama. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan.
Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ayat 21. Ya karena dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kepada nama siapa Anda percaya hari ini? Pejamkan matamu. Kami mau berharap lagi kepada kasih setiamu. Kami mau mencari Engkau Allah yang kudus. Sumber pertolongan kami. Sumber perlindungan kami. Sumber kekuatan kami. Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami Tuhan. Yuk datang sama Tuhan. Anda yang punya lebih berkata, aku kaya karena Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk aku memperoleh kekayaan. Aku bisa membagi karena Tuhan yang memberi lebih. Terima kasih Tuhan. Yuk bersyukur sama Tuhan. Apapun kebutuhanmu, datang sama Tuhan saat ini. Yuk minta tolong sama Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa aja dan apa saja untuk menolong kita. Tidak perlu kita yang ngandalin orang. Kami berseru hanya kepada Tuhan, penolong kami yang hidup.